kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita mempelajari sifat atau karakteristik dari suatu relasi. Apa tuh karakteristiknya? Kita perhatikan lagi bahwa relasi adalah tabel dua dimensi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Sehingga tabel dua dimensi itu disebut suatu relasi jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, artinya tidak semua tabel dua dimensi itu bisa disebut dengan relasi. Nah, ini. Jadi, atau dalam bahasa lain, relasi itu adalah tabel dua dimensi yang, nah ini, yang titik-titik yang memiliki karakteristik. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama, barisnya merupakan data tentang suatu entitas. Nah, ini yang sudah kita bahas di awal ya. Jadi, baris dalam tabel itu adalah data tentang suatu entitas. Sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua, kolom-kolomnya terdiri dari data tentang atribut. Nah, suatu atau sebuah entitas. Jadi, kolomnya itu berisi data tentang atribut. Ini juga sudah kita bahas di awal tadi ya. Nah, semua data pada kolom yang sama memiliki jenis yang sama. Nah, ini data pada kolom yang sama memiliki jenis yang sama. Atau dalam atribut, data pada satu atribut ini memiliki jenis yang sama. Misal tadi ada atribut tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, ini. Atribut tanggal lahir, jenis datanya adalah jenis data date ya. Date. Nah, date. Nah, otomatis satu kolom itu semua harus memiliki datanya berupa tipe data date. Tidak bisa diisi tipe data yang lainnya. Kalau nanti diisi dengan tipe data yang lain, itu tidak bisa disebut sebagai suatu relasi. Oke, kita lanjutkan. Setiap kolom mempunyai nama yang unik. Nah, nama kolomnya itu unik atau nama atributnya itu unik. Nama kolom unik. Maksudnya unik adalah cuma satu-satunya. Jadi tidak boleh ada dua atribut yang berbeda memiliki nama yang sama. Nah, itu ya. Ini yang disebut dengan unik. Tidak boleh ada dua kolom yang berbeda mempunyai nama yang sama. Nah, ini yang disebut dengan unik, satu-satunya. Kemudian, sel dari suatu tabel menyimpan satu nilai. Nah, ini misal tadi ada kolom, ada baris. Nah, satu ini harus nilainya ada satu saja. Kolom ini juga nilainya satu. Begitu. Kemudian urutan kolom tidak penting. Nah, apa maksudnya urutan kolom tidak penting? Nah, tadi kalau kita lihat ada tabel yang mahasiswa tadi adalah NIM, nama, ada jenis kelamin, ada alamat dan seterusnya ya. Nah, ini saya ambil beberapa saja. Urutan kolom tidak penting, maksudnya kita boleh menaruh nama di kolom yang pertama. Boleh saja. Atau jenis kelamin di kolom yang pertama, NIM di kolom yang terakhir. Itu tidak masalah. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang masih sama. Inilah yang disebut dengan urutan kolom tidak penting. Itu kolomnya mau ditukar-tukar, itu tidak masalah. Kemudian selain urutan kolom tidak penting, urutan barisnya juga tidak penting. Jadi baris pertama, baris kedua, satu baris semua ditukar posisinya dengan baris kedua, ketiga, dan seterusnya, itu tidak masalah. Dan ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, dua baris tidak mungkin identik atau tidak ada duplikasi. Maksudnya, dua baris tidak mungkin mempunyai data yang sama persis. Jadi misal baris kedua dan baris ketiga dengan berbagai kolomnya. Nah, ini baris kedua dan baris ketiga tidak mungkin isinya ke sini semua sama persis. Minimal ada satu yang berbeda. Nah, minimal ada satu yang berbeda. Jika
kolom kedua dan ketiga ini datanya ini semua sama persis, itu disebut dengan duplikasi atau redundansi itu. Dan ini yang tidak bisa disebut dengan relasi nantinya. Dalam praktiknya, jika nanti kita sudah menggunakan DBMS-nya nanti atau MySQL, itu jika kita mengisikan dan ternyata datanya ada yang identik, nanti di programnya itu, di MySQL-nya itu akan menampilkan pesan peringatan bahwa data ini sudah pernah diisikan atau sudah ada data yang sama. Dalam praktiknya seperti itu. Nah, di sini ini perlu diperhatikan, jadi tabel 2 dimensi dapat disebut sebagai relasi jika memenuhi kriteria ini. Jika kriteria ini atau karakteristik ini terpenuhi semuanya.